Acara praktikum hari ini adalah seleksi dan identifikasi kemurnian benih pasar. Perlu kita ketahui bahwa benih merupakan bahan perbanyakan tanaman. Untuk tumbuh menjadi tanaman yang baik, maka diperlukan benih yang memiliki mutu yang baik pula, salah satunya dari segi kemurnian fisiknya. Benih yang memiliki persentase kemurnian tinggi biasanya relatif menghasilkan produksi yang tinggi pula. Tujuan utama dari pengujian kemurnian fisik benih adalah yang pertama, untuk menetapkan persentase komposisi berdasarkan berat contoh yang diuji pada lot benih. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai spesies benih dan kotoran benih dalam contoh benih. Seleksi dan kemurnian benih adalah kegiatan untuk membedakan benih menjadi 3 komponen, yaitu benih murni, kemudian benih tanaman lain atau campuran varietas lain, dan kotoran benih. Sedangkan sortasi adalah kegiatan untuk memisahkan benih dari segi ukuran atau istilahnya adalah grading dan membersihkan benih dari kotoran yang terikut atau istilahnya adalah cleaning. Sortasi merupakan kegiatan pada pengolahan benih, sedangkan uji kemurnian benih merupakan salah satu pengujian rutin pada uji mutu benih. Sehingga diharapkan kita lebih selektif dalam memilih benih untuk tujuan penanaman. Apabila memang harus terpaksa membeli benih di pasar atau benih tanpa label, maka kita harus memastikan dulu komponen yang dominan dalam lot tersebut adalah benih murni. Selanjutnya, di dalam seleksi dan kemurnian benih pasar, kita membagi lot benih menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah benih murni atau kita singkat dengan BM. Kemudian selanjutnya adalah benih tanaman lain atau BTL, dan campuran varietas lain atau CVL, dan yang terakhir adalah kotoran benih atau KB. Apa saja sih ciri-ciri dari masing-masing komponen tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Untuk benih murni secara umum, sebelum kita membahas secara spesifik, bahwasanya benih murni itu biasanya kalau benihnya itu berkualitas baik, benih murni adalah dia yang jumlahnya atau besarannya paling dominan di antara lot benih yang ada. Misalnya kita menguji 1 kilo, kalau dia kemurniannya bagus, ya bisa jadi dia sampai 90, 80 atau 90% komposisi dari benih murninya. Sisanya adalah campuran yang lain, bisa itu BTL, CPL atau kotoran benih. Ya. Kemudian dari segi warna dia biasanya mengkilap atau mengkilat ya, cerah, kemudian tidak kusam, ya, kemudian dia bernas. Nah, tetapi ada ciri spesifiknya untuk benih murni. Apa saja ciri spesifiknya? Yang pertama adalah dari segi ukuran. Yang disebut dengan benih murni adalah dia benih yang berukuran utuh, jadi tidak cacat, tidak gopel, dia utuh ya, utuh. Kemudian yang kedua adalah benihnya boleh pecah, tetapi pecahannya itu minimal setengah dari ukuran benih yang normal atau benih yang utuh. Jadi dia boleh pecah, tetapi lebih dari sama dengan setengah ukuran benih utuh. Dan yang harus diingat, dia harus mengandung embrio. Ya, jadi embrio itu adalah inti dari benih, mengandung bagian-bagian esensial yang ketika dikecambahkan dia akan menjadi individu yang baru atau tanaman yang baru. Jadi percuma kalau ukurannya itu lebih dari separuh, tetapi dia tidak mengandung embrio. Kalau digambarkan, misalnya seperti ini, ada benih jagung misalnya, ya, ini adalah bagian endosperm, yang ini adalah embrio. Misalnya dia separuh ukurannya seperti ini misalnya, ya. Apakah ini bisa disebut dengan benih murni? Tidak ya, karena dia tidak mengandung embrio. Yang dimaksud separuh adalah seperti ini, ya, minimal separuh, harus minimal separuh. Kalau kurang dari separuh tidak boleh ya, itu nanti kategorinya lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dia benihnya berpenyakit tetapi masih bisa dikenali. Dari segi apanya? Bisa dari segi warnanya. Biasanya kalau penyakit kan bisa disebabkan oleh patogen, misalnya seperti cendawan atau bakteri yang dia biasanya meliputi permukaan dari benihnya. Nah, yang dimaksud dengan masih bisa dikenali adalah misalnya dari contoh benih padi misalnya ya, ukuran utuhnya seperti ini, kemudian dia terkena penyakit, misalnya penyakit Cercospora yang ditandai dengan warna coklat, ya, sedangkan dari cendawan misalnya penyakit Cercosporanya hanya sedikit di sini.
dan dia tidak menyerang embrio. Ya. Ini masih dikategorikan sebagai benih murni. Baru kalau dia sudah menyelimuti seluruh bagian dari benih tersebut, maka ini kategorinya lain. Nah, seperti itu. Kemudian ketentuan yang keempat adalah benihnya berkecambah. Tahu berkecambah? Tahu ya? Berkecambah itu berarti dia sudah mulai tumbuh struktur esensial dari kecambah atau tanaman benih. Misalnya benih jagung misalnya, dia keluar radikula atau calon akar, tetapi bagian dari benihnya atau apa namanya, atau kotiledonnya atau benihnya, cangkangnya, dia masih belum lepas dari si radikulanya. Kecuali di dalam seleksi kemurnian kita menemukan misalnya hanya radikulanya saja, tidak ada bijinya, tidak ada kotiledonnya misalnya, ini maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai benih murni, kan tidak tahu ini asal usulnya dari mana. Ya, jadi harus mengandung bijinya juga, ya seperti itu. Kalau ragu-ragu misalnya ya bisa kita kategorikan ke yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir adalah karyopsis. Kalau karyopsis ini pengistilahan untuk benih-benih tanaman serealia, misalnya seperti padi. Adik-adik tahu beras? Beras kan dia sudah tanpa gabah ya, sudah tanpa kulit. Warnanya biasanya putih. Jadi yang putih itu, yang beras itu, kalau dia untuk bahan tanam atau benih itu namanya adalah karyopsis. Misalnya seperti ini ya. Ini beras. Nah, ini adalah karyopsis. Jadi ketika kita menyeleksi benih, kemudian ditemukan misalnya kita menyeleksi benih padi, kemudian kita temukan beras atau dia tidak ada kulitnya, tetapi dia memenuhi ketentuan ukurannya itu atau yang ini, bisa kita kategorikan ini sebagai benih murni. Kecuali ini pecah, berasnya pecah, kemudian tidak mengandung embrio, ini kategorinya sudah lain. Seperti itu. Ya. Selanjutnya kategori yang kedua yaitu benih tanaman lain atau BTL singkatannya, atau campuran varietas lain atau kita singkat dengan CPL untuk memudahkan penyebutannya. Nah, BTL atau CPL ini ada bedanya ya. Jadi ini BTL dan CPL ini bukan sama ciri-cirinya. Ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Hanya saja dalam penghitungannya nanti ini dijadikan satu. Apa itu BTL? BTL benih tanaman lain, yaitu benih dari komoditi lain selain dari benih yang diuji. Contohnya di sini misalnya kita sedang menguji benih tomat, kemudian di dalamnya ada benih cabai. Benih cabai kan bukan benih yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki adalah benih tomat. Maka benih cabai di sini adalah benih tanaman lain. Atau menguji benih kakao misalnya, kemudian ada kopi misalnya. Maka kopi adalah benih tanaman lain. Kemudian yang kedua yaitu campuran varietas lain atau CPL, yaitu benih dari komoditi yang sama tetapi berbeda varietas atau klonnya. Jadi dia dari komoditi yang sama, dari crop yang sama. Misalnya benih kubis, sama-sama uji benih kubis, tapi di situ ada benih kubis varietas A yang kita uji, yang kita kehendaki adalah benih kubis varietas A, dan ada benih kubis varietas B. Maka yang B ini adalah CPL. Atau kalau dari perkebunan ya, benih perkebunan menguji benih kopi robusta, tetapi di dalamnya terdapat benih arabica, sama-sama kopi tetapi beda klon. Ya, maka yang arabica di sini adalah yang maksud dengan campuran varietas lain. Komponen yang terakhir adalah kotoran benih atau kita singkat dengan KB. Kotoran benih adalah komponen lain selain benih murni dan benih tanaman lain atau campuran varietas lain. Apa saja? Ya, kalau kita sebutkan banyak sebetulnya ya. Ini hanya contoh saja yang biasanya sering kita temui ketika kita melakukan pemurnian benih, seleksi dan pemurnian benih. Yang pertama adalah serasa tanaman. Namanya serasa berarti ya komponen dari tanaman, mungkin dia terikut ketika panen, mungkin pengolahannya itu kurang bersih sehingga serasa tanamannya itu ikut, misalnya seperti ranting atau daun ya. Kemudian ada kerikil misalnya, kemudian ada pecahan benih yang ukurannya itu kurang dari setengah ukuran benih utuh. Jadi ini kebalikan dari yang pertama ya, yang kategori untuk benih murni. Jadi kalau benih murni dia lebih dari separuh, kalau ini kurang dari separuh, pecahannya itu masuk ke dalam komponen kotoran benih. Kemudian selanjutnya ada hama, bisa jadi di situ hama juga
juga terikut, misalnya di gudang penyimpanan juga kurang steril sehingga ada hama di situ. Maka di sini hama dimasukkan dalam kotoran benih. Kemudian ada benih hampa atau kopong, jadi tidak bernas. Makanya ketika seleksi pemurnian disarankan juga adik-adik selain mensortir ya di situ ya, juga diraba benihnya. Terutama misalnya seperti padi ya, di situ cukup susah kalau kita hanya meraba antara benih yang berisi dengan yang kopong. Harus kita agak pencet sedikit. Kalau benih hampa ya berarti dia tidak mengandung endosperm, tidak mengandung embrio dan lain sebagainya. Jadi hanya berupa kulitnya saja. Kemudian ada debu misalnya, ya. Kemudian ada lagi benih berpenyakit atau berkecambah tetapi tidak bisa dikenali. Jadi ini kalau dia berpenyakit berarti serangan penyakitnya sudah parah sampai benihnya tidak bisa dikenali. Makanya dia masuk dalam kotoran benih. Atau seperti tadi yang saya sebutkan, benihnya berkecambah tetapi dia sudah terpisah dari kotyledonnya misalnya. Di situ misalnya dia sudah menjadi tanaman yang utuh misalnya, sudah menjadi daun dan lain sebagainya, kita kan tidak bisa tahu ya itu benih murni atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, menimbang benih sebanyak 400 gram atau lebih. Nah, di sini kenapa harus 400 gram? Sebetulnya untuk masing-masing benih itu ada patokannya, berapa contoh kerja yang harus diuji untuk uji kemurnian benih. Jadi di untuk benih tanaman pangan dan hortikultura di situ ada sebuah peraturan internasional yang mengatur, namanya ISTA. Di situ menyebutkan berapa minimal contoh benih banyaknya yang harus diuji. Untuk padi berapa, jagung berapa. Mungkin untuk benih perkebunan ada peraturannya juga. Nah, tetapi untuk skala praktek di sini kita gunakan sebanyak 400 gram. Jadi adik-adik tahu ya alasannya kenapa tidak harus 400 gram sebetulnya. Ini hanyalah skala praktek. Ya. Nah, contoh benih yang kita gunakan di sini adalah mewakili tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Untuk tanaman pangan kita gunakan benih jagung, untuk tanaman perkebunan kita gunakan benih kopi. Setelah menimbang benih sebanyak 400 gram sebagai contoh kerja, kemudian selanjutnya kita pisahkan benih tersebut menjadi dua. Yang pertama seberat 360 gram atau lebih, yang kedua seberat 40 gram atau lebih. Jadi kita di sini untuk satu komoditas misalnya jagung, kita punya dua contoh kerja, yaitu yang pertama seberat 360 gram, yang kedua seberat 40 gram kurang lebih. Begitu juga dengan kopi. Untuk kopi kita punya contoh kerja sebanyak 360 gram, yang kedua sebanyak 40 gram. Kenapa sih setelah dihitung contoh kerjanya kok kita membagi menjadi dua? Sebetulnya di sini tujuannya hanyalah kita ingin mengetahui lebih teliti mana antara kita melakukan pemurnian benih atau seleksi benih dengan contoh kerja yang banyak dengan contoh kerja yang sedikit. Ini adalah sebagai pembanding. Jadi kalau contoh kerjanya banyak, apakah nanti errornya juga banyak? Kalau dibandingkan dengan yang contoh kerjanya sedikit, errornya gimana? Kemudian dari segi pemisahannya kira-kira kurang bersih atau bagaimana? Kan biasanya kalau contoh kerjanya banyak sih mungkin kita agak kewalahan ya, makanya kita di sini gunakan pembanding. Yang satu lebih banyak contoh kerjanya yaitu 360 gram, yang satunya sedikit 40 gram. Seperti itu ya adik-adik ya. Setelah kita mendapatkan contoh kerja dengan ketentuan berat yang saya sebutkan tadi, masing-masing data dari masing-masing komoditas kita lakukan seleksi atau pemisahan benih menjadi 3 komponen seperti yang saya jelaskan di awal. Ada benih murni, ada benih tanaman lain atau campuran varietas atau klon lain, kemudian ada kotoran benih. Ya, ingat ya, pada masing-masing berat benih. Ya, jadi yang 360 gram dipisahkan sendiri 3 komponennya, yang 40 gram juga dipisahkan sendiri 3 komponennya. Kemudian setelah dipisahkan nanti di meja kemurnian atau di meja sortasi, ketiga komponen ini tidak boleh dicampur. Ini ditempatkan pada masing-masing wadah. Dan masing-masing komponen ini nanti kita timbang beratnya berapa gram. Dicatat semua desimalnya. Kalau itu ada 4 digit ya kita catat semua 4 digit. Kalau 2 digit ya 2 digit. Kita catat semua. Nah, ini ya, setelah ditimbang kemudian kita baru menghitung berapa sih persentase dari masing-masing berat komponennya. Ya. Nah, di sini ada catatan juga hitung toleransinya. Toleransi tidak boleh lebih dari sama dengan 5%, atau kalau kita silakan seperti ini ya, tidak boleh lebih dari sama dengan 5%.
lebih dari 5% harus diulang pengujiannya, karena data saudara bisa jadi tidak valid. Mungkin ketika saudara mensortasi atau menyeleksi, saudara bersin atau bagaimana sehingga ada komponen yang hilang. Kalau kita tadi catat di situ di kotoran benih ada komponen debu. Nah, kalau saudara bersin kan bisa jadi debunya terbang, dia tidak terhitung beratnya. Jadi di sini toleransi ini adalah maksimal kehilangan beratnya harus berapa. Ya. Jadi ini adalah ketentuannya, kalau lebih dari 5% pengujian harus diulangi kembali karena datanya tidak valid. Ya. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung masing-masing komponen persentasenya. Seperti apa? Yang pertama, untuk menghitung persentase benih murni atau kita singkat dengan BM, yaitu adalah BM dalam hal ini adalah beratnya yang sudah kita timbang tadi. Ini berlaku untuk masing-masing contoh kerja yang tadi ya. Jadi yang 360 kita hitung sendiri tadi. Ya. Setelah ditimbang sendiri, dihitung sendiri. Yang 40 gram beda lagi. Ya. BM berapa beratnya, kemudian dibagi dengan BM plus BTL atau CPL plus kotoran benih dikalikan 100%. Ini bisa kita sebut dengan berat total komponen. Ya, jadi berat total komponen adalah semua komponen yang kita cari tadi, BM, BTL atau CPL dan KB, seperti itu. Bagaimana untuk menghitung persentase BTL atau CPL? Sama rumusnya. Jadi yang kita cari itu adalah sebagai pembilang. BTL atau CPL adalah BTL atau CPL beratnya berapa dibagi dengan berat total komponen dikalikan 100%. Begitu juga dengan persentase kotoran benih. Cara menghitungnya adalah kotoran benih beratnya berapa dibagi dengan BM plus BTL atau CPL plus KB kali 100%, atau kita sebut tadi berat total komponen. Baru nanti akan ketemu berapa persentase dari masing-masing komponen yang kita cari tadi. Catatan juga bahwasanya total dari seluruh komponen persentasenya harus 100%. Ya, jadi berat total komponen ini semuanya harus 100%. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, gitu. Kemudian di sini seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus menghitung toleransinya atau errornya. Kalau terjadi penyimpangan, tetapi penyimpangannya harus kurang dari yang dipersyaratkan, atau kita sebut dengan toleransi. Bagaimana cara menghitung toleransi? Toleransi adalah CK atau contoh kerja. Ya. Kalau kita menghitung yang 360, ya berarti kita pakai beratnya yang 360. Kalau pakai yang 40 gram, berarti pakai yang 40 gram juga di sini. Ya. Dikurangi dengan BM plus BTL atau CPL plus KB. Bukan persentasenya ini ya, tetapi beratnya. Ya, satuannya berat di sini. Dibagi dengan contoh kerja. Dikalikan dengan 100%, hasilnya yang di sini tidak boleh lebih dari sama dengan 5%.